Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, kita mulai saja membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Konsep administrasi adalah proses mengelola. Nah, apa saja yang harus kita kelola? Di dalam administrasi itu, ada 7M plus 1I yang harus kita kelola. 7M itu terdiri dari man, money, method, machine, marketing, material, and manage, plus information, yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sekarang apa itu administrasi? Administrasi itu dapat diartikan sebagai kegiatan melayani, membantu, dan memenuhi. Nah, orang yang melakukan kegiatan administrasi disebut dengan administrator, yang bertugas melayani, membantu, dan memenuhi kebutuhan agar bisa memberikan pelayanan prima dan tidak sekedar memenuhi kewajiban. Nah, biasanya administrasi dalam konteks pendidikan akan berbeda dengan administrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita sedang sakit dan telah sembuh, ingin pulang dari rumah sakit, maka kita akan diperintahkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan segala jenis administrasi. Nah, dalam konteks ini, administrasi akan dikaitkan dengan keuangan. Nah, contoh lainnya seperti ketika kita akan ingin bertemu dengan seseorang di kantor, maka kita akan ditanya apakah sudah membuat janji terlebih dahulu atau belum. Nah, jika belum, kita akan diperintahkan untuk ke bagian administrasi terlebih dahulu. Nah, selain istilah administrasi, ada istilah lain yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen. Secara umum, orang-orang menganggap administrasi dan manajemen itu sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja perbedaan antara administrasi dan manajemen. Nah, biasanya administrasi itu tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen itu mencari keuntungan. Jadi, administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih cocok digunakan oleh lembaga-lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Selanjutnya, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna, sehingga terjalin kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik dituntut aktif untuk mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu memiliki kompetensi manajerial. Nah, ini sesuai dengan tugas administrasi pendidikan tadi, yaitu mengelola 7M plus 1I menjadi kompetensi yang dimiliki, sehingga bisa menjadi orang yang berguna di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di keluarga seperti menjadi ayah atau ibu, di masyarakat bisa menjadi RT, RW, dan di bangsa dan negara kita bisa mengabdi seperti menjadi dosen, guru, dokter, dan lain-lain. Nah, tujuan keempat yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengatasi masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan citra positif pendidikan. Maksudnya, pendidikan itu akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya, lingkup fungsi administrasi atau manajemen pendidikan. Nah, lingkup fungsinya terdiri dari 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga controlling, dan yang keempat motivating. Nah, planning ini berkaitan dengan pengelolaan 7M plus 1I tadi. Sedangkan organizing, controlling, and motivating berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengorganisasikan, mengontrol, dan memotivasi agar semuanya sesuai dengan rencana. Selanjutnya kita akan membahas tentang profesi. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu,
Apakah semua pekerjaan itu adalah profesi? Jawabannya belum tentu, karena tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Ada alat ukur kapan, seperti apa, dan di mana pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Guru, dokter, polisi merupakan suatu profesi, sedangkan tukang ojek merupakan pekerjaan yang juga menghasilkan uang, tetapi ojek bukanlah sebuah profesi. Nah, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu profesi? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Secara etimologi, profesi berarti adanya pengakuan yang menyatakan bahwa seseorang itu mampu, ahli dalam melakukan suatu pekerjaan yang melewati suatu proses pendidikan yang panjang. Sedangkan secara terminologi, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Nah, sebagai pelakunya ditekankan pada pekerjaan mental. Adanya pendidikan yang panjang menjadi alasan pertama sebuah pekerjaan layak dikatakan sebagai suatu profesi. Sekarang, apa saja ciri-ciri profesi tersebut? Nah, profesi itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, profesi itu ada memiliki kode etiknya seperti kode etik guru, kode etik dokter, dan lain-lain. Yang kelima, anggota profesi secara perseorangan atau kelompok akan memperoleh imbalan finansial atau material. Ada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini, yaitu profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Nah, kita akan membahas satu persatu dimulai dari profesional terlebih dahulu. Istilah profesional ini memiliki dua makna. Yang pertama yaitu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Sedangkan yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu istilah profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi. Dan yang terakhir yaitu profesionalitas. Profesionalitas itu adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Baiklah, yaitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.